AC batuk. Kalau di AC kayaknya kayak mau flu gitu loh. gelau-gelau gitu. 1, 2, 3. Oke. Hati kita karena Tuhan hadir di sini dalam doa dan kontemplasi di tahun jubileum ini. Tempat ini menjadi tempat yang penuh rahmat yang mengalir dari kerahiman Allah di tahun jubileum. Keindahan tempat ini menggambarkan kebesaran iman dan harapan yang kita miliki dalam Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Belajar membungkukkan diri. Enggak, karena kepanasan dia memuai. Pokok harapan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Seperti para kudus yang telah mengabdi gereja dengan setia, semoga ziarah ini memperdalam pengetahuan dan kasih kami kepadamu melalui Yesus Kristus penebus kami. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabinya, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Yesus mengkritik para ahli Taurat dan Farisi karena mereka mengajarkan kebenaran, tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan ajaran tersebut. Mereka membebani orang lain dengan beban yang berat, tetapi tidak mau menyentuhnya. Pesan yang kedua, perhatikan ajaran, bukan perbuatan. Kita diperintahkan untuk menaati ajaran yang benar dari para pemimpin, tetapi jangan mengikuti perbuatan mereka jika itu adalah kemunafikan atau kesombongan. Yang ketiga, pentingnya kerendahan hati dan pelayanan. Yesus menekankan bahwa tujuan kepemimpinan adalah melayani, bukan mencari kehormatan dan pujian. Siapapun yang ingin menjadi yang terbesar harus menjadi yang terkecil di antara saudara-saudaranya. Pesan yang keempat, perbedaan antara kata dan perbuatan. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, atau yang disebut aksi berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Pesan yang kelima, peringatan terhadap kesombongan. Siapapun yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapapun yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita berusaha bagaimana merefleksikan atau menerapkan makna daripada Injil tersebut. Uji para pemimpin dan guru. Perhatikan apakah ajaran seseorang sejalan dengan tindakan dan hidup mereka. Periksa apakah ada kesenjangan antara kata-kata kita dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Kristus, teladan yang khusus yang merendahkan diri untuk melayani, dan terapkan prinsip ini dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama jika kita memiliki posisi kepemimpinan. Keadilan dan kebaikan, lakukanlah segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan orang lain, bukan demi pujian dan keuntungan pribadi. Bapak, Ibu, dan
saudara sekalian, kalau kita renungkan tadi Injil ataupun prinsip utama dalam Injil itu, kita banyak mengalami sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita bisa mengatasi. Banyak kita lihat di sekitar kita, siapa yang dipercaya menjadi pemimpin, menjadi ketua, bertepuk dada. Seolah-olah kalau nggak aku, nggak akan jalan. Seolah-olah kalau nggak aku, nggak akan bisa. Padahal dia ingat, pemimpin itu nggak akan berjalan kalau nggak ada yang di bawahnya. Jadi apabila kita dipercaya menjadi pemimpin, tentunya setiap permasalahan harus dibahas, dibicarakan bersama. Jangan menyombongkan diri karena saya begini, saya hebat dan lain sebagainya. Demikian juga yang dipimpinnya. Kalau kita tidak ada yang memimpin, tentunya akan acak-acakan. Jadi yang dipimpin pun harus siap mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian banyak sekali kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngomong A tapi melakukan B, ngomong B melakukan C dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Kalau kita sudah mau A ya A, kalau mau B ya B, pertanggungjawaban apapun yang akan terjadi pada diri kita. Baru kita nanti bisa menjadikan contoh yang baik bagi kita dan sesama. Ini yang terjadi kemunafikan. Bahkan kadang-kadang janji muluk-muluk. Kita sudah punya janji kegiatan, untuk kegiatan apa? Sudah diputuskan bersama, ya kita lakukan. Bukan keputusan bersama, setelah itu ya kan kamu yang ngomong, bukan saya. Nah ini bukan konsisten. Dan itulah yang munafik antara perbuatan dan pekerjaan kita atau yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Ini pesan-pesan Injil pada hari ini, singkat saja, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Injil ini dengan baik. Kalau ngomong A lakukan, ngomong B lakukan B, kalau janji tepatlah. Kalau bisa, kalau tidak lebih baik kita berjanji, tapi menunda kapan kita bisa melakukan hal-hal semacam itu. Karena tanpa sadar sebenarnya kita terhadap janji kita sering lupa apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. 1, 2, 3. Oke. Kalau kapan masuk? Yang berani panas berkatnya banyak. Ayo, Bang, mulai. Pembukaan dulu. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Hari gereja memaparkan, bukan hanya menjelaskan tapi juga menjalankan hukum kasih. Hal ini sudah diajarkan pada perjanjian lama, yakni dalam kitab Imamat.
khususnya bab 19 ayat 19. Kasih menjadi dasar hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, kasih akan bertumbuh dan berkembang ketika manusia menyadari dan melakukannya. Dalam artian, tindakan kasih itu harus dipupuk. Semakin sering kita menjalankan kasih, kasih itu akan semakin bersemayam di dalam hati kita. Namun, kasih akan bertumbuh dan berkembang ketika manusia menyadari dan melakukannya. Santo Agustinus mengajarkan, marilah kita mengasihi satu sama lain, supaya oleh kasih ini setiap kita membuat sesama kita menjadi tempat kediaman Allah. Demikian permenungan singkat tentang kasih. Kemuliaan kepadamu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baru ganti nama. Mbak Neng dulu tuh, Mbak Neng kita terakhir aja.